Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka Selamat pagi. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak yang telah mengikuti ibadah pada hari ini di GBIB Solo Utara. Khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat tamu. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter bertugas setelah ibadah ini atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mendengarkan warta lisan sebagai berikut. 1. Ibadah Pelkat PA, PT, PKP, dan GP pada minggu ini dilaksanakan sesuai jadwal. Diundang kehadiran masing-masing anggota Pelkat pada ibadah-ibadah tersebut. 2. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19 WIB akan dilaksanakan di Sektor 1 di keluarga Bapak Agung Arfianto, Sektor 2 di keluarga Bapak Hari Subagio, Sektor 3 di keluarga Bapak Ayub Joko Pramono. Diundang kehadiran warga jemaat di sektornya masing-masing. 3. Doa pagi. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 5.30 WIB di gedung gereja. Doa pagi akan dilayani oleh Penatua Sinung Budi Rahayu. Diundang kehadiran warga jemaat dalam doa pagi ini. 4. Agenda Pendeta. Pendeta Vera Utomo Watu Randang pada hari ini tanggal 26 Mei 2024 melayani di GPIB Margo Mulyo, Yogyakarta dalam rangka pertukaran PF Mupel Jateng DIY. 5. Ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur di keluarga Ibu Priska Endang Sri Sugiyarti dengan alamat Kesmorejo RT 2 RW 10 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Pendeta Vera Utomo Watu Randang dengan pelayan liturgi Penatua Sinung Budi Rahayu. Diundang kehadiran seluruh warga jemaat Sektor 2 dalam ibadah ini. 6. Perkunjungan presbiter pada minggu ini akan dilaksanakan di Sektor Pelayanan 2. 7. Persiapan presbiter akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 19 WIB di gedung gereja. Diundang kehadiran seluruh presbiter bertugas dalam persiapan ini. 8. Pelayanan gizi Pelkat PA tanggal 2 Juni 2024 adalah Ibu Esti Suparjianto.
9. Kelas katekisasi reguler akan dilaksanakan pada hari ini pukul 10 WIB di gedung gereja. 10. Pengumpulan barang bekas diberitahukan kepada seluruh warga jemaat untuk pengumpulan barang bekas akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 setelah ibadah hari Minggu. Untuk daftar barang-barang bekas bisa berupa buku-buku lama, majalah, koran, dan lain-lain, elektronik rusak, magic jar, kipas angin, dan lain-lain, pakaian, sepatu, tas, pajangan-pajangan furnitur, perabot pecah belah, dan lain-lain. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan bantuan untuk mengangkutnya, akan bisa menghubungi tim PG pada hari yang sama untuk bisa diangkut menggunakan mobil pick-up. 11. Ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. 1. Bapak Dwi Maryono, Sektor 1 tanggal 30 Mei. 2. Saudara Ronald Becker, Sektor 3 31 Mei. 3. Anak Krista Anindita Larasati, Sektor 1 31 Mei. Tuhan Yesus memberikan limpah berkat dan sukacita dalam pertambahan usia. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. 12. Kondisi keuangan di GBIB Solo Utara per tanggal 23 Mei 2024 dari anggaran rutin, anggaran non-rutin, dan anggaran proyek pengadaan tanah sebesar Rp123.772.819 yang terdiri dari anggaran rutin sejumlah Rp17.098.790. Kedua, anggaran non rutin sejumlah Rp4.725.750 dan 3 anggaran proyek atau pengadaan aset berupa tanah sejumlah Rp101.948.279. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GBIB Solo Utara mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roro Diah Kusumawati, Roni, yang akan melayani pada ibadah dalam minggu hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan firman Mupel Jateng DIY. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan bersama keluarga. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang telah memberikan sumbangsih doa, daya, dan dana demi menunjang persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat dan masyarakat. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri.
Marilah kita mulai ibadah syukur hari ulang tahun ke-74 PGI dan bulan Eukumene hari ini dengan panggilan Tuhan yang demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tetap turun-temurun. Jemaat yang terkasih, kita tabiskan ibadah saat ini. Marilah kita materaikan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, nats pembimbing pada ibadah saat ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai 19 yang menyatakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat terkasih, kita akan menyatakan panggilan hidup dalam kasih secara berbalasan. Dengarlah Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan malu kami mengaku bahwa kami tak sepenuhnya mampu melakukan kehendak-Mu. Pandanglah umat-Mu ya Tuhan, lihatlah betapa kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu menjadi dekat dengan-Mu. Kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah umat-Mu tahir ya Tuhan, perbaharuilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan dengan kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Jemaat terkasih dipersilakan berdiri.
kelima kaum perempuan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Kaum laki-laki, bersama-sama majulah menahan berteguh, tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang terkasih, kepada kita yang dengan rendah hati telah memohon pengampunan Tuhan, maka dengarlah berita pengampunan seperti yang tertulis di surat Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 dan 35 yang menyatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Syukur kepada Tuhan. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Waktu penjuru
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan mendasarkan pada firman Tuhan Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu dan besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Mengiringi persembahan kita, Kidung Keesaan 474 ayat 1-4. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, daripadamu-lah pertolongan dan berkat. Sekarang kami umat-Mu bersyukur kepadamu, membawa persembahan sebagai tanda bukti dan terima kasih. Kiranya Engkau berkenan, sebab daripadamu-lah segala-galanya, dari tangan-Mu-lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang nanti akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 23. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, tanda kesediaan kita menerima sabdanya. Sambil kita mempersiapkannya, kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Pelkat PKP untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih kesaksian pujiannya yang sungguh indah dan mengingatkan kepada kita semua untuk menjadi satu seperti kita satu dengan Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati Pelkat PKP. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan dengarlah firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-23. Iya, sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ini hamba-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dan ajarlah kami menurut kebenaran-Mu. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Sugeng enjang sedoyo. Ya. Sungguh mengucap syukur di pagi hari ini saya pertama kali ini dipercayakan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin dikenal dan juga ingin disayang jemaat Solo Utara ini. Perkenalkan, saya bernama Pendeta Roro Diakusumawati Roni sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Dan saat ini kurang lebih hampir setahun saya melayani di Jogja, sebelumnya di Kepulauan Riau, sebelumnya lagi di Kalimantan Barat, Melanglang Buana, seperti yang juga dilakukan para pendeta di GPIB. Dan mohon maaf hari ini saya datang sendiri bersama dengan adik saya karena suami dan anak-anak ada kendala, kurang enak badan. Saya memiliki 2 anak putri yang kecil-kecil, SD dan juga TK. Dan salam dari keluarga kami. Kalau ke Jogja monggo mampir, Malioboro pastikan tujuannya ya. Dan gerejanya ada di sana. Nah seperti itu, mungkin sekelumit. Saya orang Surabaya, siapa yang dari Surabaya juga? Kita sama-sama, oh ada juga ya. Sama-sama bonek ini. Gitu ya. Ya. Jadi itu perkenalan singkat saya, nanti kalau lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita agak sedikit kaku begitu karena liturginya Bu kok kebalik-balik, ini tidak kebalik ya. Karena dalam rangkaian syukur HUT ke-74 PGI dan juga bulan Oikumene, maka hari ini kita memakai liturgi atau tata ibadah dari GKSBS, yaitu Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Maka alur liturginya seperti ini. Agak sedikit berbeda dengan GPIB, tapi itulah kita. Warnanya berbeda-beda, tetapi semuanya memuliakan Tuhan. Maka sebelum saya masuk lebih lanjut dalam renungan kita, mari saling menyapa saudara-saudari kita depan belakang, samping kanan kiri dengan ucapan salam damai bagimu. Salam damai bagimu, salam damai bagimu. Iya. Nah kalau seperti ini kan enak gitu saya lihatnya dari sini kan. Senyum semua ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini dengan tema menjadi satu, boleh ditampilkan slide-nya?
Menjadi satu dengan sempurna. Tema kita di hari ini. Hanya satu ayat ya. Berarti cepat ya Bu Pendeta? Ya. Pokoknya dengar harus konsen, maka cepat. Tapi kalau enggak, saya lamain loh. Ya, berbicara tentang kesatuan Bapak Ibu sebagai gereja, menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tidak satu? Apa sih? Yang kadang membuat, bukan kadang, malah sering membuat kita enggak satu, padahal kita satu gereja. Apa? Ya? Jangan malu-malu dong. Ya? Beda pendapat Bu, gitu ya. Yang satu maunya A, yang lain maunya B. Lalu akhirnya bersinggungan dan gak mau datang lagi. Waduh, gitu ya. Apalagi selain beda pendapat. Ya? Visi misinya gak sama Bu. Kau di sana, aku di sini, gitu ya. Gak nyambung Bu, gitu ya. Maka itu kita diikat dengan visi misi GPIB, khususnya dalam rangkaian tema tahunan di tahun yang baru ini. Itu monggo dibaca 2-3. Melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan. Nah itu ya, maka dari tema itu Bapak Ibu Saudara kemarin saat Lokakarya ya, penyusunan program, itu kan juga ini tema besarnya. Maka seharusnya itu meminimalisir apa? Perpecahan kita, karena visi misi temanya kita sudah satu gitu ya. Tadi beda pendapat, beda visi misi, apalagi kira-kira yang membuat kita tidak bisa satu? Apa? Ego, iya. Maunya aku dan aku. Padahal berbicara tentang gereja adalah tentang kita, us, between us, ya, bukan hanya tentang saya. Nah, dari tadi di awal hingga saat ini kita masuk dalam perenungan Sabda, kita diajak untuk menyanyi, ya, itu lagu-lagu tentang persatuan ya. Gereja tadi digambarkan seperti apa? Kapal gitu ya, yang banyak muatannya, orangnya macam-macam di situ penuh keluh kesah dan seterusnya. Tapi bagaimana kita juga diingatkan untuk satu hati, untuk guyup, untuk benar-benar meninggalkan ego kita dan menonjolkan kepentingan bersama. Menurut Bapak Ibu Saudara itu susah atau gampang? Hal yang seperti itu? Ya susah ya. Maunya kita yang dimengerti, gak mau mengerti orang. Dari sinilah kita diajarkan lewat keteladanan seorang Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat dan membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat pertama sampai 22, bahkan juga ayat selanjutnya ayat 24 sampai 26, itu kisah ketika Yesus apa? Monggo slide-nya. Itu gambarnya, kira-kira seperti itu ya. Yesus sedang berdoa, dia menyepi, menyendiri. Di tempat sunyi dia menghadap Bapa dalam doa. Bapak Ibu sering enggak seperti itu? Ketika kita bergumul, pelik, rasanya udah sesak Bu, masuk kamar, nangis sendiri, ngomong sama Tuhan. Pernah? Ya sering ya, mungkin ya sebagai manusia. Kami pun juga para pendeta sebagai pelayan, pemimpin, tapi juga ada di titik-titik tertentu juga melakukan seperti halnya yang dilakukan Yesus. Ketika itu ya, konteks saat itu adalah ada 3 poin yang saya tulis. Yang pertama itu merupakan doa penghabisan Yesus, doa terakhirnya Yesus ya. Ketika ia akan menuju apa? Penghukumannya, penyalipannya, dan mengakhiri semua visi misinya dalam pelayanan di dunia ini. Sebagai manusia biasa juga ya, Yesus merasakan ketakutan yang teramat dalam. Seperti rasanya mau dieksekusi. Bapak Ibu bulan apa kemarin ya, Agustus kalau tidak salah, saya bersama dengan PJ, Bapak Pendeta Boydo dan juga Vikaris waktu itu, Vikaris Ananda, kami diberikan kesempatan
oleh ketua doa kami untuk melayani di lapas. Itu adalah pelayanan kami yang rutin, tapi ini lapas yang luar biasa, yaitu di Nusa Kambangan, di Cilacap. Kita dengarnya sudah wow gitu ya. Dan itu kami dipisah satu-satu dengan satu majelis dengan yang mendampingi kami. Bahkan ada tempat yang high risk, tempat yang benar-benar itu semuanya itu bakalan dieksekusi mati gitu ya. Nah, saat itu saya melihat bahwa kami bersyukur menjadi pelayan mereka. Dan mereka juga dibentuk Tuhan. Karena kami membentuk kelompok-kelompok kecil doa. Saat itu saya tanya pergumulannya, kasusnya apa dan seterusnya. Justru di dalam penjara mereka menemukan Tuhan. Di saat sepi, di saat benar-benar merasa nggak ada orang yang, itu kan nggak bisa dikunjungi ya. Nggak boleh dikunjungi. Dan itu di satu pulau kami harus nyebrang. Kalau dari Cilacap harus nyebrang lagi. Pulau kecil dan itu semua penjara-penjara yang dengan penjagaan dan semuanya itu ketat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai manusia biasa kita juga pernah ada di titik seperti itu. Bagaimana kita memaknai bahwa dengan berbicara kepada Allah kita mendapatkan apa? Kekuatan baru. Kita mendapatkan semangat. Kita mendapatkan juga penghiburan yang sejati. Meskipun saat ini kita hidup di dunia digital, tapi jangan semua kita curhatnya ke medsos gitu ya. Ada anak-anak muda yang saya marahkan kalau sama orang tuanya dia nggak berteman, dia unfollow, dia tidak menyimpan nomor WA mama papanya supaya tidak ketahuan status WA-nya. Tapi ada teman orang tuanya yang bilang, ih anakmu lagi ini loh, kok kamu tahu? Gitu ya. Dari medsos. Nah belajar untuk juga kita tidak serta-merta gampang sekali berbicara di medsos. Sebab apa? Mulutmu, harimaumu itu dulu. Sekarang apa? Jarimu, ya, harimaumu begitu ya. Untuk apa kita menulis di situ, faedahnya apa? Apakah benar kita plong? Ya? Apakah benar kita bisa menjadi terselesaikan Bu kalau sudah ngomong di medsos gitu? Malah justru itu jadi bulan-bulanan atau malah orang yang katanya respect tapi malah sebenarnya menertawakan gitu ya. Orang senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Oh itu bukan orang Kristen begitu ya. Kalau kita diajarkan tadi supaya dunia mengenal kita, maka kita harus mengasihi. Tadi kan perintahnya Tuhan untuk kita di hari ini. Dan bagaimana ketika ada yang bergumul, ada yang sesak, ada yang menderita, Bapak Ibu Saudara sebagai satu persekutuan yaitu keluarga Allah, maka sudah tugas kita bersama untuk saling mendukung dan tidak meninggalkan. Ya, jangan nanti kalau sedang senang semuanya merapat, semuanya bilang keluarga, semuanya bilang teman. Tapi kalau susah gak kenal gitu ya. Wah itu gak kenal Bu gitu ya. Nah seperti halnya Yesus. Ketika Yesus menepi, loh kok sendirian Bu? Mana murid-muridnya? Ya. Nah itu tadi. Di saat-saat kita menderita, justru kebanyakan orang-orang meninggalkan kita. Tapi enggak apa-apa. Ada satu yang tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa? Tuhan Yesus. Dia yang sejati, dia yang setia, dia yang selalu ada mendengar, memeluk bahkan juga mengulurkan tangannya untuk kita semua. Tapi kita ini yang bandel. Seringkali ketika masalah bukan larinya ke Tuhan langsung, itu final answer gitu ya. Mohon maaf, itu final answer. Yang pertama siapa yang kita cari kalau bergumul? Jujurlah padaku. Siapa? Kalau lagi punya masalah yang dicari
Ya sesama kita Bu, manusia gitu ya. Ini orangnya bisa kayaknya nolong saya Bu gitu ya. Atau bahkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa kita hebat kok, gak perlu orang lain, gak perlu Tuhan. Sudah mentok nih baru cari Tuhan. Nah salah. Mari kita meneladani Yesus. Ketika ada sesuatu yang pelik, yang meresahkan hati, yang membuat kita gundah gulana, yang kita cari adalah Tuhan. Tadi itu adalah doa penghabisan Yesus saat dia akan menjelang penyalipannya. Lalu selain itu dia juga bukan hanya mengutarakan apa yang dia rasakan kepada Allah, tetapi dia justru juga mendoakan para murid yang ditinggalkan. Loh kok bisa gitu ya. Lagi bergumul, lagi takut, lagi menderita tapi masih mendoakan yang lain. Wow, ini hal yang menarik. Kira-kira kita bisa enggak melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Saat bergumul malah ngingat yang lain yang juga akan ditinggalkan Yesus, yaitu para murid. Apa yang didoakan Yesus? Yaitu dia berdoa agar para murid dipersatukan. Yesus sudah melihat gejala-gejala perpecahan di antara mereka. Karena mereka sudah tanya nih apa? Yesus siapa yang terbesar di antara kami? Nanti kalau sudah ketahuan nih dari Yesus, oh kamu misalnya kan. Nanti yang terbesar ini yang akan sok-sokan. Ya. Nah ini sudah gejala-gejala ini sudah dilihat oleh Yesus. Maka dia mendoakan para muridnya untuk bersatu sekalipun Yesus sudah ada di antara mereka. Lalu selain itu juga dia berdoa untuk kemuliaan. Yesus berdoa agar murid-muridnya menerima kemuliaan yang juga ia terima dari Bapa. Karena Yesus tahu bahwa para murid ini akan meneruskan estafet, tongkat estafet pelayanan Yesus di dunia itu akan diteruskan oleh para murid. Maka ia meminta kemuliaan Bapa juga hadir bagi para murid. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, makna aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, ya, yang tadi kita baca. Kita baca kembali Bapak Ibu di ayat 23 pasal 17 Yohanes ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Alkitab TB2. 2, 3. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ada 3 makna di sana dari kalimat ini. Yang pertama adalah tentang persatuan dengan Kristus. Ya. Kalimat ini menyatakan bahwa Yesus dan para murid, walaupun itu notabene hanya 3 ya sekitar seperti itu ya, 3,5 tahun saja mereka bersama melayani begitu, tapi mereka sudah dipersatukan. Karena apa? Ada Roh Allah, ada Roh Kudus sendiri yang mengikat mereka. Makna pertama adalah persatuan dengan Kristus. Yang kedua, juga persatuan dengan Allah. Yesus datang ke dunia itu untuk melaksanakan pekerjaan Allah di dunia ini. Gitu ya. Dia anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa dia akan dikaruniakan untuk apa? Menebus dosa dan kesalahan seluruh umat tanpa kecuali. Maka Yesus dan Allah adalah satu karena Yesus datang dari Bapa dan melakukan segala kehendaknya. Dan dia utusan yang sempurna, utusan yang setia sampai akhir. Di sini saya tanya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang diantara kita berani mati martir untuk iman kita kepada Tuhan? Berani? Untuk menjadi martir saat ini? Pokoknya Bu sampai titik darah penghabisan, aku akan mengikut Yesus. Dianiaya, disiksa apapun, aku mau. Adakah? Ada.
Adanya tapi pelan-pelan, ini cuma 1-2 orang. Ya. Penganiayaan zaman sekarang bukan seperti dulu. Ya. Penganiayaan juga kita dengar dari beberapa peristiwa, ya, di mana beberapa tempat juga saudara-saudari kita juga mengalami tekanan dalam hal beribadah. Nah, apa yang kita bisa buat? Doakan mereka supaya mereka juga tetap apa tadi? Setia sampai kesudahan. Bahwa meskipun kita menderita di dunia, tapi di sana nanti kita mendapatkan mahkota kehidupan. Jangan kebalik. Di sini kita bahagia, tapi di sana enggak tahu, Bu. Ya, enggak jelas gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah makna dari kalimat ini adalah menjadi satu dengan Allah. Yaitu ketika para murid dipanggil untuk menjadi satu dengan Allah, sebagaimana Yesus dan Bapa juga adalah satu. Seperti itu juga dengan kita sekarang. Kita yang adalah para murid Tuhan, yang harus juga menerima kemuliaannya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini, menjadi saksi-saksinya. Bagaimana caranya? Apakah harus semua, Bu, berkhotbah seperti Ibu Pendeta? Tidak harus, tapi juga tunjukkan dalam sikapmu, tunjukkan dalam pikiran kita, tunjukkan dalam tutur kata dan tindakan kita bahwa kita adalah murid Yesus. Dengan seperti itu akan banyak orang yang terberkati, akan banyak orang yang juga akan melihat citra diri Kristus lewat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Berikut. Ya, apa sih tujuannya Yesus berdoa untuk persatuan murid-murid tadi ya, yang kedua ya, dia bukan hanya mengutarakan apa yang dia rasakan, tapi dia juga mendoakan kesatuan para murid. Ada 3 hal yang saya catat di sana. Yang pertama adalah supaya dunia percaya bahwa Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu sehingga dunia dapat percaya bahwa Allah juga telah mengutus dia. Yang kedua, supaya juga dunia mengenal kasih. Jadi persatuan murid-murid menjadi bukti nyata tentang kasih Allah Bapa kepada dunia. Lah kalau murid Yesusnya, murid-muridnya kita ini terpecah-pecah dengan tadi keegoisan, ya, beda pendapat, so ndak mau satu, ya, visi misinya lain, so ndak mau gabung gitu ya. Nanti aja, Bu, gitu ya. Kalau melihat kesalahan saudaranya lupa berkaca diri. Padahal kita juga belum sempurna. Tapi kita menuntut orang lain sempurna. Mari kita bersatu sebagai murid-muridnya. Dia yang sudah dimuliakan tetapi juga telah mencurahkan Roh Kudusnya, ya, yang kita saat ini juga masuk di dalam Minggu Trinitas, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Mari kita juga emban tugas yang mulia ini. Supaya apa? Yang ketiga, supaya dunia mengenal tadi, supaya dunia percaya, supaya dunia mengenal kasih, tapi juga dunia mengenal kebenaran. Lewat kesatuan kita, kiranya juga kita menjadi pioner atau pembawa kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini. Kalau ada yang salah, jangan kita pura-pura enggak tahu gitu ya. Atau malah justru juga ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Itu namanya dosa komunal, dosa berjamaah gitu ya. Kalau ada yang salah, kita harus tegur, tapi tegurnya di dalam kasih. Tegurnya 4 mata, jangan menegurnya apa? Frontal di depan semua orang begitu ya. Nah, lanjut. Hubungan persatuan murid-murid dengan kemuliaan Yesus. Ada 3 hal. Saat murid-muridnya dipersatukan, maka kemuliaan Yesus dinyatakan. Bahwa persatuan murid-murid itu menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Yesus. Oh iya ya, meskipun Yesus sudah pergi,
tapi 12 murid itu, rasul-rasul itu tetap bersatu. Betapa mulianya Yesus itu, ya, itu menunjukkan kemuliaan. Yang kedua, akhirnya juga selain kemuliaan Yesus dapat dinyatakan, tetapi kemuliaan Yesus juga dikenal banyak orang. Nah, bagaimana dengan saat ini? Apakah sudah kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya juga memuliakan Yesus sehingga kemuliaannya itu dikenal lewat misalnya integritas kita. Oh, aku sebagai pekerja yang humble, yang rendah hati. Seperti filosofi padi yang semakin berisi makin merunduk. Gitu ya. Jabatan kita diberkati Tuhan semakin menanjak, tapi justru kita semakin rendah hati. Dengan seperti itu, maka kemuliaan Yesus juga akan dinyatakan, dikenal. Oh ya, pantas dia seperti itu karena dia adalah murid Yesus. Tapi sebaliknya, kalau kita bikin sesuatu yang salah, yang dosa, lalu waduh, kok murid Yesus begitu gitu ya. Nah, maka bukan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan Yesus bukan dikenal, malah dicoreng. Ya. Lalu yang berikutnya, dengan persatuan murid-murid, maka kemuliaan Yesus juga disempurnakan. Ya. Slide berikutnya di situ terlihat dampak persatuan murid-murid bagi dunia, yaitu ada 4 hal. Itu merupakan kesaksian, yang kedua adalah merupakan wujud dari kasih Allah, tetapi juga persatuan itu menjadikan dunia mengenal Kristus sebagai jalan kebenaran. Ya, karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku. Nah, guru kita, Tuhan kita itu jalan kebenaran. Lah kok kita malah menyusupkan apa? Menyesatkan orang dengan segala hal yang buruk dari hidup kita. Nah, ini satu catatan koreksi bagi kita. Mari kita punya komitmen untuk juga menjadi pioner, duta-duta pembawa kebenaran. Lalu juga pembawa transformasi. Bagaimana cara kita mengubah dunia? Yaitu mulai dari diri sendiri. Kita sendiri yang berubah. Kita sendiri yang juga disiplin. Kita sendiri yang taat. Kita sendiri yang baru kita bisa merubah dunia ini. Jangan kebalik. Kita menuntut dunia harus berubah Bu, harus perfect Bu, harus sempurna. Tapi kitanya juga masih banyak kekurangan. Hal yang berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut. Mari kita hidup dalam panggilan untuk mewujudkan persatuan di dalam Kristus. Sudah tanggalkan keegoisan kita. Mari kita meletakkan contoh teladan yang terbaik, yaitu sikap dan kehidupan Yesus sendiri. Bagaimana keperbedaan itu melampaui segalanya. Dengan berbeda bukan bikin kita apa? Bubrah, ya. Apa itu kalau semboyannya Jawa? Yang ca agawe santoso itu? Rukun agawe santoso, cerah agawe bubra, yang artinya kalau kita rukun itu akan kehidupan kita akan sejahtera, sentosa. Tapi kalau kita pecah, maka kehidupan kita juga akan carut marut. Kalau nggak percaya, kerjakan. Lo jangan ya. Mari kita bersatu, kita rukun, kita sama-sama saling menerima satu dengan yang lain. Bahwa kelebihan orang lain itu akan menutupi kekurangan kita, dan begitu sebaliknya. Kita ini kan gak mungkin punya kelebihan tok, pasti ada kekurangannya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara dan kita semua dipersatukan Allah, maka itu juga untuk menyatakan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita saling menerima, saling mengasihi, saling menguatkan ya, dalam satu persekutuan
untuk mewujudkan kasih Kristus bagi banyak orang. Dan hari ini juga kita merayakan ke-74 tahun ulang tahun PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia. Di mana meskipun banyak denominasi seperti halnya yang kita pakai hari ini adalah liturgi atau tata ibadah dari GKSBS, ya. Dengan keberbedaan itu kita saling melengkapi, harmonis begitu ya. Tadi pemain musik itu touch-nya bukan hanya minor, bukan hanya mayor, tapi juga ada minor ya. Mayor touch putih, minor yang touch hitam. Tapi ketika semua itu dinyanyikan, dimainkan, ditekan ya, menjadi harmonisasi yang indah. Begitu juga dengan kita. Kita dengan latar belakang yang berbeda, dengan profesi yang berbeda, dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan juga justru berbeda-beda. Tetapi itu semua saling melengkapi. Saya melihat ada beberapa hal yang baik yang dilakukan oleh jemaat di Solo Utara ini untuk aset ya, untuk mengadakan aset itu ada salah satunya pengumpulan barang bekas, ada bazar makanan, ada kantin kejujuran. Mari itu semua kita pakai untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Kalau bukan kita tadi yang satu yang guyup, lalu siapa lagi? Ya, sudah tidak lagi ada cerita lagi untuk berpecah. Ngapain? Itu hanya buang-buang waktu, buang tenaga ya. Dan kita juga bukan semakin happy, malah tadi cerah agawe bubrah makin gak karuan gitu ya. Gak cocok sama ini bu, pindah. Gak cocok sama presbiter, sama pendeta, pindah. Terus mau dimanapun juga kalau konsep berpikir kita kalau gak cocok pasti pindah, mau pindah berapa tempat gitu ya. Mari kita cintai gereja yang Tuhan sudah bentuk. Mari kita hidupi, bahkan juga kita kembangkan. Mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan dan kita terus dukung PGI ini untuk juga Tuhan berkati ya, supaya gereja-gereja Tuhan semakin bersinar terang dimanapun Tuhan tempatkan. Saat ada pergumulan kita doakan saudara-saudara kita supaya mereka bisa kuat ya, banyak-banyak sengketa begitu ya yang dilewati, penganiayaan dan apapun itu, ingatlah gereja semakin dibabat semakin merambat. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja. Jangan pernah takut menghadapi cobaan karena Tuhan Allah adalah nakoda kita yang terbaik. Seperti halnya tadi pujian, kita seperti orang-orang yang ada di sebuah kapal bahtera besar di mana Tuhan yang akan memimpin kita sekalian sampai kita ada di tujuan akhir kita, yaitu bersama Dia di kerajaannya. Selama Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita. Next, yang berikut, mari kita menjadi satu dengan sempurna. Mari kita mengucapkan ke saudara-saudari kita, depan belakang, ke samping kanan samping kiri, mari menjadi satu dengan sempurna. Mari menjadi satu dengan sempurna. Ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Kristus Yesus, Engkau Sang Tuhan dan Guru kami, teladan yang baik dalam menjalankan hari-hari kami. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan yang menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Kami mensyukuri rahmat Tuhan ketika saat ini kami merayakan HUT ke-74 tahun PGI. Tuhan, lihatlah kami, baik para pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan yang selalu Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah lewat PGI ini
Nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Bahkan ketika kami di minggu ini menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS, semakin membuat kami saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mengasihi antar denominasi. Meskipun kami berbeda, tetapi kami satu di dalam Engkau. Seperti halnya yang semangat yang Engkau nyatakan di saat ini lewat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur lewat Injil Yohanes pasal 17 ayat 23. Mengingatkan kepada kami sekalian untuk meninggalkan keegoisan kami dan menomorsatukan Engkau ya Kristus sebagai pengikat kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan umat-Mu di tempat ini untuk terus menjalankan tugas tanggung jawab panggilan pengutusan untuk menjadi murid-murid Yesus yang menjadi sempurna dan satu karena Engkau. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini ada banyak hal yang kurang Tuhan perkenankan. Karena keegoisan kami, gereja-Mu seringkali terpecah, umat-Mu tidak satu karena hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Biarlah lewat sabda ini kami ditegur, sekaligus kami dimampukan dan diberkati menjadi satu keluarga Allah yang terikat sempurna, di mana keberbedaan kami itu justru menjadi harmonisasi yang indah. Kekurangan kami ditutup oleh kelebihan saudara-saudari kami yang lain, dan nama-Mu yang dipermuliakan dalam keberadaan diri kami sekalian. Kami menyerahkan GPIB Solo Utara Surakarta ini, di dalamnya dengan kepemimpinan Ibu Pendeta Vera Utomo Waturandang. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan keluarga sebagai ketua majelis jemaat di tempat ini. Biarlah atas setiap pelayanan, tugas tanggung jawab panggilan pengutusan yang hamba-Mu kerjakan selama ini, Tuhan yang memberkati dan dikuatkannya hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi umat kesayangan-Mu di tempat ini ya Bapa. Doa kami juga untuk Vikaris Ruth Meilan Tupalesi yang juga menjalankan tugas tanggung jawabnya, perupaan sebagai pendeta. Tuhan memberkati segala proses yang ada. Dan pada akhirnya nanti Engkau memakai anak kekasih kami ini untuk menjadi salah satu pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB. Ketika Tuhan berkenan di waktu yang Tuhan telah tetapkan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh presbiter, baik diaken maupun penatua yang Tuhan tetapkan di sepanjang tahun pelayanan ini. Biar juga kesatuan hati, kesatuan jiwa dan juga pikiran, semuanya Engkau ikat menjadi para pelayan-Mu yang setia sampai akhir. Dan mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan, ketiga sektor pelayanan. Tuhan juga memberkati, biarlah lewat segala ibadah-ibadah rutin dan kegiatan-kegiatan bersama, mereka semakin satu di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kekasih kami yang di dalam minggu ini kami menyerahkan keluarga Tukiman, keluarga Kardi Susanto, keluarga Budi Herianto, keluarga Oktavianus Yohan Kasido. Tuhan memberkati keluarga kami terkasih ini dengan setiap gumul juang yang ada. Tuhan yang melihat, Tuhan juga yang memelihara dan memberkati mereka. Sehingga mereka senantiasa Engkau pakai untuk menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada banyak orang lewat kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Doa kami juga untuk umat-Mu yang dalam pergumulan, mereka yang sakit maupun yang saat ini dalam masa pemulihan. Kami mendoakan saudari Dwi Elisa Fitri, Bapak Soekarno, Ibu M. Subandi, anak Felicia, Ibu Ngatira Saidi, Ibu Semi Hadi, Ibu Asian Lina Boruta Barat, Ibu Mulyani Lasut, Ibu Hartati Sujudno dan juga Bapak Paulus Ari, serta Bapak Ibu Saudara yang juga
saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang mengikuti ibadah onsite maupun online. Tuhan, jamahlah bagian-bagian tubuh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini diderita. Kiranya Engkau yang adalah tabib di atas segala tabib, menyembuhkan, memberkati dan menguatkan mereka untuk melewati semuanya. Lewat terapi, makanan, minuman, obat-obatan, dan apapun yang dilewati Tuhan, sempurnakanlah menjadi media, menjadi saluran kesembuhan abadi yang daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka disembuhkan, mereka juga menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada banyak orang dan banyak orang yang mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berusia lanjut. Kami berdoa untuk Oma Emi Sudiarmo, Bapak dan Ibu Soekarno, serta anggota-anggota lansia yang lain yang dalam kelemahan tubuh mereka. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara dan memberikan umur yang panjang dan kesehatan yang sempurna bagi opa oma, yang kakung, yang putri kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pengadaan aset berupa tanah yang digumuli oleh umat-Mu di tempat ini. Gerakanlah hati seluruh umat-Mu Tuhan dari apa yang Tuhan berikan bagi kami lewat pekerjaan dan usaha yang kami miliki setiap hari. Biarlah itu juga kami pakai, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami bekerja sama untuk mewujudkan hal ini sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Dan ketika mereka memberi dari apa yang mereka miliki dengan suka hati, dengan sukarela, maka persembahan mereka juga akan berlipat kali ganda dari setiap pekerjaan dan usaha yang dimiliki. Tuhan memberkati setiap orang yang tergerak berpartisipasi di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang juga saat ini dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami memohon Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai daerah dengan setiap tugas tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh pelosok yang ada. Tuhan memberkati bahkan juga aparat yang menjaga stabilitas keamanan kami, para pemegang keputusan, stakeholder yang juga Engkau pakai Tuhan untuk memberkati kami sekalian. Biarlah kebenaran dan kejujuran itu berpaut di dalam negeri kami sehingga semua orang terberkati di dalamnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, mereka yang adalah korban bencana alam, mereka yang adalah korban kekerasan, dimanapun ada. Tuhan, pakai kami sekalian Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi umat-Mu yang termarginalkan dan mengalami ketertindasan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk sepekan ini dalam pelayanan yang akan berlangsung di ke-6 bidang yang ada, mulai dari teologi dan persidangan, Palkes, Germasa, PPSDI, PEG dan Inforkon Litbang. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah lewat setiap program kerja yang ada, nama-Mu juga yang dipermuliakan dan senantiasa bersinar terang. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan masuk dalam ibadah aktual kami, yaitu kehidupan sehari-hari. Tuntun kami agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan, memberkati masing-masing pribadi dan rumah tangga, masing-masing pekerjaan, usaha dan pendidikan, dan apapun yang kami lakukan di sepanjang pekan ini kiranya boleh berhasil karena kami memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya ya Bapa, kami juga memohon ampun atas salah dan dosa kami sehingga kami juga diperkenankan untuk menaikkan doa ini. Tak lupa kami juga menyerahkan para presbiter yang bertugas, pemain musik, kantoria, petugas multimedia, koster gereja, pegawai admin dan semua orang yang terlibat dalam mempersiapkan ibadah saat ini. Tuhan, inilah kami para pelayan-Mu. Pakai kami kembali dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan untuk melayani-Mu dan umat-Mu
dengan penuh sukacita dan takut akan Engkau. Biarlah pelayanan bersama kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama dan kuasa yang besar Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sedangkan tersana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.